Akhirnya kita bisa melihat pertarungan habis-habisan si Ark melawan Hydra yang memang hampir semua skill dari si Ark dikeluarin semua ya, namun hanya skill yang pernah dia keluarin saat di animenya aja. Tentu, masih banyak skill yang belum kita lihat dalam cerita ini, karena memang skill yang dipakai akan bertambah seiring ceritanya berjalan nantinya, dan melihat keadaan pertarungan masing-masing di masa depan nanti. Itu juga jika memang seri ini dapat kelanjutannya, yang saya harap juga bisa dapat gitu ya. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Gaikotsu Kisama episode ke-12. Di episode ke-12 memang berisikan cerita yang penuh pertarungan, namun tidak lupa untuk ditambahkan keadaan politik yang masih terjadi di belakang layar, dan masih punya banyak kaitannya dengan para monster dan rencana pembunuhan yang ada di kerajaan dan kekaisaran sekarang juga. Apalagi fokus pada kekaisaran yang memang sudah merencanakan untuk menginvasi kerajaan nantinya. Hitungannya seperti itu ya, untuk bisa menuju ke tempat tinggal para elf juga gitu. Pada awal episode tentu saja sudah diperlihatkan mengenai kemunculan Hydra yang memang sudah tidak asing lagi untuk si Ark, karena di masa permainan game virtual saja pasti si Ark sudah pernah melawan Hydra. Tetapi kan sebelum Ark ini melawan Hydra, mereka ada membuat rencana dulu mengenai cara untuk mengalahkannya. Tapi sayangnya mereka saat ingin mulai bergerak langsung saja terkena serangan dari si Hydra. Di sini bisa terlihat kalau yang mengendalikan si Hydra ini adalah si cowok laknat yang baru saja kita benar-benar ketahui cara dia mengendalikan monster itu seperti apa. Ditambah, dalam kesempatan kecil ini, kita bisa mengerti dari rekapan masa lalu si cowok laknat yang ternyata dari desa pengendali monster, atau bisa dibilang suku monster tamer gitu ya. Karena dari tato yang ada di mukanya itulah dia bisa mengendalikan monster sesuka hatinya. Makanya, dia bisa mengendalikan Hydra untuk menembak lasernya ke arah kelompok Ark yang sedang ingin kabur sebelumnya. Untungnya saja kan, Ark ini punya perisai yang cukup kuat untuk melawan serangan apapun. Makanya kelompoknya bisa selamat dari serangan tembakan laser si Hydra. Setelah selamat di sini, Ariane yang sudah bangun dari pingsan langsung saja merasa emosi dengan si cowok laknat dan akan membunuhnya dengan mengajak Ponta dan Chiome untuk mencari cowok laknat tersebut dan mengandalkan si Ark untuk fokus melawan Hydra yang memang karena Ariane sudah tahu kemampuan Ark itu kuatnya melebihi orang kebanyakan. Baru deh kita bisa melihat pertarungan Ark yang bisa habis-habisan dari segi skill dan cara dia bertarung. Dan si Ark ini lucunya itu meskipun lagi ngelawan Hydra masih aja santai dan gak marah sama sekali. Jadi dia gak ada serius-seriusnya tuh ketika bertarung melawan si monster ini kan. Antara ngeselin sama lucu udah gak bisa ngebedain lagi saya. Soalnya, si Hydra ini pun masih bukan tandingan si Ark juga kan dalam pertarungan. Seperti yang sudah kita lihat beberapa kali dipukul sama si Ark ini tetap dapat serangan, namun ketika si Hydra ini ngelawan si Arknya nggak kenapa-napa. Tetapi karena si Hydra ini kan jika dipotong kepalanya kan tumbuh lagi ya, jadi dia bisa beregenerasi juga meskipun terkena serangan dari si Ark di sini. Ketika melihat Ark bertarung pun sebenarnya jujur menurut saya masih kurang menendang gitu ya, karena terasa simpel aja gitu, karena sudah tahu kalau Ark itu kan punya armor tingkat dewa, skill juga udah tingkat dewa, jadi udah serba OP tuh, jadi nggak ada kelemahannya sama sekali gitu loh. Ditambah saya mikirnya kan karena si Ark ini tengkorak badannya, jadi dia tidak bisa merasakan sakit atau nggak bisa merasakan sakit gitu dalam perkiraan saya. Namun kalau dia nggak bisa merasakan sakit tapi dia bisa merasakan makanan juga kan, yang bikin mikir lagi gitu, logikanya di mana di situ kan. Dan pada akhirnya si Ark ini sudah bisa mengetahui kelemahan dari si Hydra, mulai summonan monster kesayangannya si Ifrit yang bisa dibilang dari dimensi lain, dan bener sih dari dimensi neraka kan maksudnya. Dan itu tuh yang saya tunggu adegannya, dimana si Ark mulai mensummon monsternya yang mulai melawan si Hydra. Bisa terlihat juga kan kalau pas ngelawannya itu si Hydra aja nggak bisa ngapa-ngapain ke si Ifrit karena badannya yang serba api itu. Jadi Hydra gigit pun malah Hydra yang terkena serangan. Sadis gitu ya. Tapi ketika melihat desain Ifrit, saya malahan jadi kepikiran sama monster Baphomet di bagian kepala sama badannya yang cuman ditambahin badan api saja, dan jadilah Ifrit yang lebih keren sih begini ya menurut saya. Setelah menang melawan Hydra, pihak Ariane juga sudah berhasil untuk mengalahkan si cowok laknat yang mengendalikan para monster. Di sini bisa lebih jelas lagi kalau si laknat itu mengendalikan monster sebanyak itu dan segede Hydra itu dengan lingkaran sihir yang ditato ke punggungnya, yang bisa terlihat jelas kalau dia ada menggabungkan skill dan sihir yang membuat dia bisa mengendalikan atau mentaming banyak monster sekaligus. Logikanya aja, jika memang monster tamer itu hanya bisa mentaming 1 atau 2 monster sesuai mana yang dia punya. Namun kalau dia ini kan bisa mengendalikan banyak monster sekaligus tanpa membebani badannya. Kan hebat banget kan? Namun ternyata memang karena ada lingkaran sihir sebagai pembantunya kan. Jadi ya kurang hebat lah dia ini sebenarnya.
Dalam percakapan si laknat juga sudah bisa terlihat kalau dia itu sudah membeberkan semuanya dengan bilang kalau dia itu diperintahkan oleh kaisar untuk mengendalikan banyak monster di sini, dan itu bisa jadi salah satu kunci informasi untuk Ark dan Aryani nantinya dalam mengalahkan si kaisar harusnya nanti. Walau memang ada perbedaan cerita dari komik dengan animenya untuk bagian ini kalau nggak salah ingat saya. Di ending juga si putri yang pernah Ark selamatkan sudah mencapai tujuannya untuk bertemu dengan tetua elf, di mana ada ayahnya Aryani juga yang menemani si tetua elfnya. Dalam pembicaraan mereka di sini, semua rahasia kerajaan sudah terbongkar dari dua pangeran yang didukung dari Kaisaran Barat dan Timur yang selalu berseteru namun masih memiliki sejarah yang sama dalam perdagangan elf dan beastmen yang dijadikan budak oleh mereka. Di mana si putri inilah yang langsung bisa meminta bantuan untuk bisa menaiki tahta untuk memberhentikan penculikan elf di kerajaannya yang sudah berhasil dalam kesepakatan antar mereka berdua. Harusnya di sini tuh ada tambahan lagi orangnya, yaitu orang atau perwakilan dari beastmen. Namun hanya ada elf di sini karena mungkin belum bertemu kan si Ark ini dengan kelompok penting dari beastmen. Dan di ending baru deh kita bisa melihat perjalanan Ark yang akan menuju mata air naga untuk menghilangkan kutukannya, di mana Chiyome pun baru saja tahu nih kalau Ark itu ternyata tengkorak, dan dia pun kaget ketakutan ketika melihatnya. Wajar lah ya, siapa yang nggak kaget ketika melihat tengkorak bisa berbicara. Dan itulah ending dari serinya, di mana si Ark ini nanti akan bertemu seorang naga atau seekor naga yang akan sangat membantunya dalam latihan bertarung. Dan kelompok beastmen pun sebenarnya akan pindah ke lokasi tempat tinggal si naga tersebut, di mana beastmen akan lebih aman tinggal di situ. Gitu untuk cerita selanjutnya. Tapi sayang sekali ini adalah endingnya, dan semoga saja nanti bisa mendapatkan season selanjutnya. Oke, itu pembahasan mengenai Geikosuke sama episode ke-12. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Terus komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.